Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Yusrianti Astuti, merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 25095 dari kelas C. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas case-based learning mengenai tahapan dalam mengidentifikasi bakteri hingga menentukan antibiotik yang tepat sebagai penanganan penyakit dalam ayam petelur. Awalnya terdapat kasus di mana seorang peternak membawa sampel untuk diidentifikasi penyebab penyakit yang menyerang ayam ternaknya. Berdasarkan hasil Snellman, ayam merupakan jenis ayam petelur strain Lohmann Brown umur 32 minggu dan populasi sekitar 5.000 ekor. Lokasi peternakan itu semi tertutup pada Kecamatan X, Kabupaten Y. Nah, berdasarkan dari anamnesis, pemilik melaporkan bahwa sejak 5 hari terakhir itu ayam mengalami penurunan nafsu makan yang signifikan, ditandai dengan sisa pakan sekitar 25 hingga 30% dan produksi telur yang menurun drastis hanya dalam waktu 4 hari. Morbiditas diperkirakan mencapai 15% dan mortalitas sebesar 2% dengan sekitar 100 ekor mati dalam 3 hari terakhir. Pemilik juga melaporkan adanya bunyi ngorok terutama pada malam hari serta kondisi liter yang basah akibat kebocoran instalasi air minum. Dari pemeriksaan fisik klinis atau status presence didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu pada inspeksi umum, ayam tampak lesu, berdiri dengan kepala menyusup ke dalam sayap, lalu kusut dan berdiri atau piloreksi. Beberapa ayam juga terlihat berdiri dengan sayap terkulai. Pada sistem pernafasan ditemukan dyspnea atau sesak nafas dengan tipe pernafasan abdomen. Saat dilakukan auskultasi atau pengamatan suara dari jarak dekat, terdengar suara relus basah dan juga bunyi ngorok terutama pada ekspirasi. Pada sistem pencernaan, daerah sekitar anus tampak basah dan kotor oleh feses berwarna putih kehijauan hingga kekuningan, namun tidak ditemukan adanya darah pada feses. Nah, pada bagian mukosa dan kepala, pial serta jenger tampak pucat dengan sedikit sianosis pada bagian ujungnya. Tidak ditemukan pembekakan pada wajah ataupun sinus infraorbital. Nah, suhu tubuh ayam juga mengalami peningkatan atau demam dengan suhu rektal rata-rata 42,8 dari suhu normalnya. Berdasarkan hasil tersebut, penyakit diduga disebabkan oleh infeksi bakteri karena perjalanan penyakit tidak berlangsung secara sangat akut, tingkat kematian tidak langsung tinggi, serta terdapat tanda-tanda gangguan sistem pernafasan, pencernaan yang berkembang secara bertahap. Oleh karena itu, akan dilakukan pemeriksaan mikrobiologi untuk mengidentifikasi bakteri penyebab penyakit. Tahapan yang dilakukan meliputi pertama adalah pembuatan media untuk isolasi bakteri dan identifikasi koloni, lalu selanjutnya adalah pengecatan gram dan uji katalase, lalu identifikasi bakteri menggunakan uji biokimia dan uji gula-gula, serta yang terakhir adalah uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik untuk menemukan antibiotik yang tepat. Nah, tahapan pertama adalah sterilisasi dan pembuatan media agar dalam cawan Petri. Walaupun pada praktikum hal ini tidak dilaksanakan, namun kita tetap perlu tahu bagaimana proses pembuatan media. Pertama-tama kita perlu tahu alat yang digunakan, yaitu ada autoclave, pipet, tabung reaksi, cawan Petri, timbangan, hot plate, dan magnetic stir. Lalu bahan yang digunakan yaitu ada aquades, nutrien agar sebanyak 2,8 gram, mecon K agar, Eosin methylene blue agar sesuai takaran yang ada di deskripsi produk, dan kapas. Nah, tahapan pembuatan media itu dimulai dengan menimbang 2,8 gram nutrien agar, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer steril dan ditambahkan 100 ml aquades. Setelah itu, alat-alat seperti pipet, tabung reaksi, magnetic stir, dan Erlenmeyer disterilkan terlebih dahulu. Lalu larutan kemudian dihomogenkan sambil dipanaskan menggunakan hot plate atau magnetic stir. Setelah homogen, nanti Erlenmeyer akan ditutup menggunakan kapas lalu disterilkan di dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, setelah proses sterilisasi itu selesai, Erlenmeyer dikeluarkan dari autoclave, kemudian digoyangkan perlahan dan didiamkan hingga suhu media mencapai lebih dari 45 derajat Celcius. Media yang masih panas itu kemudian dituangkan secara aseptik ke dalam cawan Petri steril saat menuangkan media, mulut Erlenmeyer dibakar terlebih dahulu untuk menjaga kondisi itu tetap steril. Media dituangkan hingga sekitar 2/3 bagian dasar cawan Petri atau kurang lebih 20 ml. Setelah itu, cawan segera ditutup dan dibiarkan hingga mencapai suhu ruang. Media yang sudah jadi kemudian diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 18 hingga 24 jam untuk memastikan tidak ada kontaminasi. Selanjutnya, media disimpan pada suhu 4 derajat Celcius hingga digunakan. Tahapan yang sama dilakukan pada media lainnya.
Nah, hasil akhir dari tahapan ini adalah media agar steril yang siap digunakan untuk proses isolasi bakteri, yaitu tahapan kita selanjutnya. Kita akan masuk ke tahapan kedua, yaitu isolasi bakteri. Tahap berikutnya ini adalah cara menanamkan bakteri pada media agar tadi yang sudah kita buat. Alat bahan yang digunakan yaitu ada tabung reaksi berisi kultur bakteri, lalu ada jarum inokulasi atau OC, bunsen, dan calon Petri yang berisi media agar. Langkah pertama yaitu membakar OC di atas api bunsen hingga merah membara, lalu kemudian OC didinginkan sebelum menyentuh kultur bakteri. Setelah itu tutup tabung kultur dibuka dan mulut tabung itu dibakar terlebih dahulu di dekat api bunsen untuk menjaga kondisi aseptik. Lalu OC digunakan untuk mengambil kultur bakteri dan mulut tabung dibakar kembali sebelum ditutup. Selanjutnya, calon Petri dibuka di dekat api bunsen dan dilakukan metode strict plate atau metode gores. Goresan pertama dibuat secara rapat membentuk zigzag pada area pertama media. Setelah itu, OC dibakar kembali, lalu cawan diputar sekitar 90 derajat dan goresan dilanjutkan ke area berikutnya dengan jumlah bakteri yang semakin sedikit. Tahapan ini diulang hingga area terakhir sehingga diperoleh koloni tunggal yang terpisah dengan jelas. Setelah selesai, calon Petri diinkubasi dalam posisi terbalik pada suhu sekitar 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah inkubasi, dilakukan observasi terhadap pertumbuhan koloni bakteri secara aseptis. Nah, hasilnya adalah pada nutrien agar ditemukan koloni dengan bentuk tidak beraturan dan menyebar, serta beberapa koloni berbentuk bundar dan tepian koloni yang tidak beraturan tampak tidak rata, sedangkan koloni bulat memiliki tepian licin dengan elevasi cembung. Nah, pada Mekong agar ditemukan koloni berbentuk bundar dengan tepian licin dan elevasi cembung, sedangkan pada Eosin methylene blue agar ditemukan koloni berbentuk bundar dengan tepian licin dan elevasi cembung. Identifikasi bakteri ini digunakan untuk menentukan agen penyebab infeksi bakteri berdasarkan karakteristik pertumbuhan bakteri pada media selektif dan diferensial. Perlu diketahui bahwa setiap media itu memiliki fungsi yang berbeda. Seperti nutrien agar merupakan media umum yang mengandung nutrisi dasar sehingga hampir semua bakteri itu dapat tumbuh. Lalu Mekong agar itu merupakan media selektif diferensial yang mengandung bile salts dan kristal violet untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif sehingga lebih selektif terhadap bakteri gram negatif. Sedangkan Eosin methylene blue agar itu merupakan media selektif diferensial yang menggunakan eosin dan methylene blue untuk menghambat bakteri gram positif sekaligus berfungsi sebagai indikator fermentasi laktosa. Dan berdasarkan hasil praktikum muncul warna pink pada Mekong agar dan warna gelap pada EMBA menunjukkan bahwa isolat bakteri merupakan bakteri gram negatif fermentasi laktosa dengan ciri-ciri koloni yang sudah disebutkan tadi. Nah, data morfologi dan sifat biokimia tersebut akan menjadi dasar untuk tahap identifikasi selanjutnya. Lanjut ke pewarnaan gram dan uji katalase. Nah, dalam pewarnaan gram ini menggunakan alat dan bahan yang meliputi isolat bakteri, bunsen, lalu ada korek api, pipet tetes, object glass, cover glass, alkohol, kristal violet, larutan lugol, safranin, OC, aquades, mikroskop, pinset, spidol, dan disinfektan. Prosedur pewarnaan gram ini dimulai dengan membersihkan objek glass menggunakan alkohol atau disinfektan agar bebas dari kontaminasi. Setelah itu dibuat lingkaran pada bagian bawah objek glass sebagai penanda posisi koloni dari media yang berbeda. Selanjutnya diteteskan sedikit aquades pada objek glass menggunakan OC steril atau pipet tetes. OC dipanaskan di atas api bunsen hingga merah membara. Kemudian didinginkan sebelum digunakan untuk mengambil isolat bakteri. Isolat bakteri kemudian dicampur ke dalam aquades pada objek glass dan diratakan hingga membentuk lapisan tipis. Preparat kemudian difiksasi dengan melewatkan objek glass di atas api bunsen beberapa kali hingga kering. Tahapan yang sama dilakukan pada isolat dari media lainnya. Setelah preparat siap, dilakukan proses pewarnaan gram. Pertama, preparat ditetesi kristal violet dan didiamkan selama 1 menit. Kemudian dibilas perlahan menggunakan air mengalir. Setelah itu ditetesi larutan lugol selama 1 menit lalu dibilas kembali dan tahap berikutnya adalah dekolorisasi menggunakan alkohol secara perlahan hingga warna ungunya luntur. Kemudian kembali dibilas dengan air dan selanjutnya preparat ditetesi safranin selama 1 menit, dibilas lalu dikeringkan menggunakan tisu. Preparat kemudian diamati menggunakan mikroskop dengan bantuan minyak imersi. Nah, kristal violet itu berfungsi sebagai pewarna utama yang akan berikatan dengan peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Lalu larutan lugol berfungsi memperkuat ikatan kristal violet sehingga pewarnaan menjadi lebih stabil dan alkohol sebagai dekolorisasi, sedangkan safranin berfungsi untuk pewarnaan kontras untuk mewarnai bakteri yang kehilangan warna ungu setelah proses dekolorisasi. Nah, hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada media Mekong agar nutrien agar ditemukan bakteri gram positif dan gram negatif karena tampak warna ungu merah muda dengan bentuk basil. Susunan bakteri didominasi monobasil, namun juga beberapa diplobasil dan streptobasil pendek. Pada media Mekong agar ditemukan bakteri gram negatif berbentuk basil dengan susunan dominan monobasil dan beberapa diplobasil. Sedangkan pada media Eosin methylene blue agar ditemukan bakteri gram negatif berbentuk basil hingga kokobasil. Selanjutnya adalah uji katalase. Nah, uji ini memerlukan alat dan bahan, yaitu ada objek glass, bunsen, OC, reagen H2O2 3%, dan isolat bakteri. Prosedurnya dimulai dengan menyiapkan objek glass yang bersih dan kering, kemudian meneteskan sedikit reagen H2O2 pada permukaan objek glass, dan setelah itu bunsen dinyalakan untuk menjaga kondisi lingkungan itu tetap steril. Lalu OC dipanaskan hingga merah membara, dan didinginkan sebelum digunakan untuk mengambil koloni bakteri dari cawan Petri. Koloni bakteri kemudian dicampurkan pada tetesan reagen H2O2 di atas objek glass tadi. Selanjutnya diamati apakah muncul gelembung atau buih sebagai tanda adanya reaksi katalase. Nah, dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada ketiga isolat dari media yang berbeda tidak ditemukan gelembung maupun buih, sehingga hasil uji katalase ini dinyatakan negatif. Pewarnaan gram tahap berikutnya adalah identifikasi bakteri menggunakan beberapa uji biokimia dan uji gula-gula. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan metabolisme bakteri sehingga identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan lebih spesifik. Alat dan bahan yang digunakan meliputi isolat bakteri dari media MCA, bunsen, korek api, jarum inokulasi, media glukosa, media sukrosa, media Voges Prosquare atau VP, media methyl red atau MR,
media Simon citrate agar atau SCA, media sulfit indol motility atau SIM, media triple sugar iron agar atau TSIA, serta beberapa reagent seperti Covax, methyl red, VPA, dan VPB. Prosedur dimulai dengan menyalakan api bunsen dan memanaskan OC hingga membara untuk menjaga kondisi tetap aseptis. Pada media TSIA, satu koloni bakteri diambil menggunakan OC lurus, kemudian ditusukkan secara tegak lurus ke bagian dasar media atau bat. Lalu saat OC ditarik keluar, dilakukan goresan zigzag pada bagian miring media atau slant. Setelah itu, mulut tabung dibakar kembali dan media diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Begitu pula pada media lainnya. Namun, pada media SIM, teknik penanaman sedikit berbeda. OC ditusukkan lurus tepat di tengah media sehingga sekitar 3/4 bagian tabung. Kemudian ditarik kembali melalui jalur tusukan yang sama agar hasil motilitas dapat diamati dengan jelas. Untuk uji gula-gula seperti glukosa dan sukrosa, bakteri dinokulasikan dengan cara mencelupkan dan mengaduk OC secara perlahan ke dalam media cair. Tentunya OC sudah terdapat koloni bakteri. Sementara pada media MR dan VP, bakteri juga ditanamkan dengan cara mencelupkan OC ke dalam medium, kemudian diinkubasikan selama 24 jam. Setelah diinkubasikan, media seperti methyl red ditetesi dengan reagent methyl red, sedangkan untuk media VP ditetesi dengan VPA dan VPB, lalu didiamkan selama 15 hingga 30 menit sebelum diamati hasil reaksinya. Berdasarkan hasil pengujian, pada media TSIA diperoleh hasil asid slime dan asid bat berwarna kuning yang menunjukkan bakteri mampu menfermentasikan laktosa dan glukosa. Hasil pembentukan gas dan H2S ditunjukkan negatif, lalu pada uji SIM diperoleh hasil H2S negatif, indol positif, dan motilitas positif. Uji MR menunjukkan hasil positif, sedangkan uji VP menunjukkan hasil negatif. Pada uji Simon citrate agar diperoleh hasil negatif pula. Pada uji gula-gula, media glukosa menunjukkan hasil fermentasi positif disertai pembentukan gas, sedangkan pada media fruktosa diperoleh hasil fermentasi dan gas yang negatif. Berdasarkan hasil pengujian di atas, sampel bakteri menunjukkan sifat motil, fermentasi laktosa, dan infik, positif-positif, negatif-negatif, dan gagal memfermentasikan fruktosa pada uji gula-gula. Karakteristik ini menunjukkan adaptasi bakteri yang optimal pada saluran pencernaan, di mana kemampuan bergerak atau motil, dan kemampuan memfermentasikan laktosa yang diamati pada selain TSIA, yang merupakan cara utama membedakan kelompok coliform, serta secara cepat memberikan keuntungan dibandingkan bakteri lain di lingkungan yang kaya nutrisi, namun rendah oksigen. Ditambah, bakteri bersifat gram negatif dengan bentuk basil dan morfologi koloni berbentuk bulat, cembung dengan pinggiran licin. Ciri-ciri tersebut sangat kuat menunjukkan bahwa isolat bakteri dari media MCA merupakan kelompok bakteri Escherichia coli. Baik, selanjutnya adalah uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika. Alat bahan yang digunakan pada praktikum ini meliputi bunsen, pinset, biakan bakteri murni, media MHA, single steril cotton swab, serta beberapa antibiotik, yaitu erythromycin, kanamycin, trimethoprim, dan silindamycin. Sebelum dilakukan uji sensitivitas antibiotik, terlebih dahulu akan dibuatkan suspensi bakteri. Prosedurnya dimulai dengan memanaskan OC hingga steril, lalu didinginkan, dan selanjutnya sebanyak 3 hingga 10 koloni bakteri ditanamkan ke dalam 4 ml media boilan dan diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 hingga 5 jam. Pertumbuhan bakteri ditandai dengan medium yang menjadi keruh. Tingkat kekeruhan kemudian disesuaikan dengan standar McFarland 0,5 agar jumlah bakteri yang digunakan seragam. Jika suspensi terlalu keruh, maka ditambahkan boilan steril, sedangkan jika kurang keruh, maka diinkubasikan kembali. Setelah suspensi bakteri siap, dilakukan uji sensitivitas antibiotik menggunakan metode difusi cakram atau metode Kirby-Bauer. Kultur bakteri pada media broth diambil menggunakan cotton swab steril, kemudian diusapkan secara merata ke seluruh permukaan media Mueller-Hinton agar hingga terbentuk lapisan inokulum yang homogen. Pinset yang digunakan untuk mengambil cakram antibiotik dipanaskan terlebih dahulu menggunakan api bunsen agar tetap steril, lalu ditunggu dingin. Setelah itu, ambil cakram antibiotik dengan pinset dan cakram antibiotik ditempelkan pada permukaan media dengan jarak 2 cm dari tepi cawan Petri dan antar cakram. Dalam satu cawan Petri biasanya digunakan beberapa cakram antibiotik sekaligus. Media kemudian diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah inkubasi selesai, dilakukan pengamatan terhadap zona hambat atau killing zone yang terbentuk di sekitar cakram antibiotik. Diameter zona hambat kemudian diukur dan dibandingkan dengan standar untuk menentukan apakah bakteri bersifat sensitif, intermediate, atau resisten terhadap antibiotik yang diuji. Berdasarkan hasil pengamatan, antibiotik erythromycin menghasilkan zona hambat sebesar 6,5 mm sehingga dikategorikan resisten. Antibiotik kanamycin menghasilkan zona hambat sebesar 24 mm dan dikategorikan sensitif. Antibiotik trimethoprim menghasilkan zona hambat sebesar 6,5 mm sehingga termasuk resisten, dan silindamycin juga menunjukkan zona hambat sebesar 6,5 mm dengan kategori resisten pula. Uji sensitif antibiotik ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas antibiotik dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Semakin besar zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram antibiotik, maka semakin efektif antibiotik tersebut terhadap bakteri uji. Pada praktikum ini digunakan metode Kirby-Bauer yang mengelompokkan hasil menjadi sensitif, intermediate, dan resisten berdasarkan ukuran zona hambat yang terbentuk. Berdasarkan hasil pengujian, isolat
Escherichia coli menunjukkan sensitivitas terhadap antibiotik kanamisin dengan zona hambat sebesar 24 mm. Hal ini menunjukkan bahwa kanamisin masih efektif menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif seperti E. coli. Sementara untuk erythromycin, trimethoprim, dan clindamycin menunjukkan hasil resisten karena hanya membentuk zona hambat yang sangat kecil. Resistensi ini dapat disebabkan oleh struktur membran luar bakteri gram negatif yang menghambat masuknya antibiotik tertentu maupun adanya mekanisme resistensi bakteri terhadap antibiotik tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari keempat antibiotik yang diuji, hanya kanamisin yang efektif terhadap isolat E. coli pada praktikum ini. Berdasarkan hasil praktikum dan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan pada kasus ayam petelur di peternakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab infeksi diduga merupakan bakteri Escherichia coli. Hal ini didukung oleh hasil isolasi bakteri pewarnaan gram, uji biokimia, serta karakteristik pertumbuhan bakteri pada media selektif yang menunjukkan sifat gram negatif berbentuk basil dan kemampuan memfermentasi laktosa. Infeksi bakteri ini kemungkinan berkaitan dengan kondisi lingkungan kandang yang lembab dan liter yang basah sehingga mendukung pertumbuhan bakteri dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit pada ayam. Berdasarkan uji sensitivitas antibiotik yang masih efektif digunakan terhadap isolat bakteri tersebut adalah kanamisin karena menunjukkan zona hambat terbesar dan termasuk kategori sensitif. Sedangkan erythromycin, trimethoprim, silidamycin menunjukkan hasil resisten sehingga kurang efektif untuk digunakan dalam pengobatan kasus ini. Oleh karena itu, dari identifikasi bakteri dan uji sensitivitas antibiotik sangat penting dilakukan agar terapi yang diberikan tepat sasaran dan dapat membantu mengurangi risiko resistensi antibiotik di peternakan. Baik, sekian dari pemaparan case-based learning yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.